Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rafael Irfansyah, mahasiswa S1 Manajemen Angkatan 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek UTS mata kuliah Bisnis Internasional dengan judul Analisis Ekspansi Pasar Internasional untuk UMKM Donat Bahagia ke Pasar Malaysia. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya menyampaikan agenda presentasi hari ini. Presentasi ini terdiri dari 5 bagian. Pertama, profil UMKM Donat Bahagia. Kedua, analisis pastel Malaysia. Ketiga, analisis permintaan pasar. Keempat, strategi masuk pasar atau entry mode. Dan kelima, rekomendasi dan kesimpulan. Kelima bagian ini mengalir secara logis untuk menjawab satu pertanyaan utama, yaitu apakah Donat Bahagia siap dan layak untuk berekspansi ke Malaysia? Baik, kita masuk ke bagian pertama, profil UMKM. UMKM yang saya pilih adalah Donat Bahagia, usaha kuliner yang berdiri sejak 2019 dan berbasis di Jalan Cibenying, Bandung, Jawa Barat. Didirikan oleh 3 bersaudara, Novia Ramadhani, Melinda, dan Dewi Wulandari. Usaha ini lahir dari semangat bangkit setelah kegagalan bisnis dessert pada 2018. Dalam waktu lebih dari 5 tahun, Donat Bahagia berkembang dari industri rumahan menjadi jaringan gerai di Bandung, Cimahi, Bintaro, Jakarta Selatan. Termasuk gerai Donat Bahagia Experience pertama di Cipete hingga Bogor. Daya tarik utama Donat Bahagia dan ini adalah unique selling proposition dan lebih dari 70 varian rasa dalam satu gerai. Mulai dari donat klasik seharga 8.000, cake malted donut, premium cake donut, magical box, hingga donat beku untuk kanal e-commerce. Angka ini jauh melampaui Jiko yang hanya sekitar 20 hingga 30 varian atau Krispy Kreme yang sekitar 15 varian. Semua diproduksi segar setiap hari, freshly made, dan sebagian besar topping dibuat sendiri secara in-house untuk menjaga kualitas. Dari sisi digital, itu ada akun @officialdonut_bahagia telah meraih lebih dari 249.000 pengikut di Instagram dengan konten yang viral di TikTok. Ini adalah fondasi pemasaran digital yang sangat kuat dan relevan untuk ekspansi ke pasar Malaysia yang sudah 97% terkoneksi internet. Oke, selanjutnya ada analisis pastel. Bagian kedua ini analisis pastel Malaysia sebagai negara tujuan ekspansi. Malaysia dipilih karena kedekatan budaya, bahasa, dan geografisnya dengan Indonesia, ditambah potensi pasarnya yang sangat besar. Saya ulas ke 6 dimensi secara ringkas dan substansial. Yang pertama ada politik. Malaysia berada dalam fase stabilitas yang lebih baik di bawah PM Anwar Ibrahim sejak 2022. Yang sangat relevan, Malaysia menjadi ketua ASEAN pada 2025. Posisi strategis yang membuka peluang diplomasi dagang. Dalam kerangka AFTA, tarif impor produk makanan dari Indonesia dapat diminimalkan atau bahkan 0%. Ini keunggulan kompetitif langsung dibanding produk dari luar ASEAN. Hubungan bilateral Indonesia-Malaysia pun sangat kondusif untuk ekspansi UMKM. Kedua, ekonomi. PDB Malaysia tumbuh 4,9% pada 2025 dengan rata-rata pendapatan rumah tangga sekitar 9.155 ringgit per bulan, dan ringgit pun menguat signifikan ke 4,12 ringgit per dolar US dollar dari sebelumnya 4,80 ringgit pada Februari 2024. Artinya, produk kita lebih terjangkau dari perspektif konsumen Malaysia, sekaligus meningkatkan margin dalam konversi mata uang. Inflasi terkendali di 1,5%. Kondisi stabil yang ideal untuk masuk pasar dengan produk baru. Ketiga ada sosial. 63% populasi Malaysia adalah Muslim. Sertifikasi halal bukan sekedar nilai tambah, melainkan syarat mutlak. Malaysia memiliki budaya ngemil yang kuat dan tren jajan viral.
dari Indonesia terbukti menyebar cepat melalui media sosial. Ditambah lebih dari 1 juta diaspora Indonesia di Malaysia, segmen pertama yang paling mudah dijangkau sekaligus berpotensi menjadi brand ambassador organik. Selanjutnya ada teknologi. Malaysia memiliki penetrasi internet 97,4%. Hampir seluruh penduduknya terkoneksi digital. Ekosistem e-commerce dengan Shopee, Lazada, and TikTok Shop sangat matang. Pasar sosial e-commerce menilai 1,73 miliar US dollar pada 2024, tumbuh dengan 21,1% CAGR. Ini selaras sempurna dengan kapabilitas digital Donat Bahagia. Sejuta environmental atau lingkungan. Malaysia mulai menerapkan carbon tax pada anggaran 2026 dan mendorong pengurangan kemasan plastik lewat Malaysia Madani Plan 2024 hingga 2030. Preferensi konsumen bergeser ke eco-friendly packaging, bukan hambatan, melainkan sinyal untuk menyiapkan kemasan ekspor ramah lingkungan sejak awal, yang justru bisa menjadi nilai tambah merek. Selanjutnya, yang terakhir adalah legal atau hukum. Produk makanan impor harus memenuhi Food Act 1983 dan Amandemen 2024. Daftarkan melalui sistem FOSIM, dan yang paling krusial adalah memiliki sertifikat halal JAKIM. Nah, kabar baiknya, JAKIM mengakui sertifikasi halal MUI atau LPPOM Indonesia, sehingga proses dapat dimulai dari Indonesia. Nah, label wajib adalah bahasa Melayu dan Inggris, disertai informasi gizi dan tanggal kadaluarsa. Secara keseluruhan, 4 dari 6 dimensi pastel menunjukkan peluang signifikan, sementara 2 dimensi lainnya memerlukan persiapan terencana, bukan hambatan yang tidak bisa diatasi. Oke, kita lanjutkan ke bagian ketiga, analisis permintaan pasar. Data ini menunjukkan bahwa pasar bread and bakery Malaysia bernilai 8,22 miliar pada 2025 dan diproyeksikan tumbuh dengan 5,54% CAGR menjadi 10,2 miliar pada tahun 2029. Lebih spesifik lagi, pasar Frenzy Bakery yang langsung relevan dengan produk donat beku Donat Bahagia bernilai 190,6 juta US dollar dan terus bertumbuh dengan 2,9% CAGR. Yang lebih menarik perhatian saya adalah data impor. Malaysia mengimpor produk bakery kategori HSI 1905 senilai 7,17 juta US dollar pada 2023. Ini meningkat 23% dalam 3 tahun. Ini membuktikan konsumen Malaysia sangat terbuka terhadap produk bakery impor. Dari tabel kompetitor Jeko, Krispy Kreme, Dunkin, dan Big Apple, tidak ada satupun yang menawarkan lebih dari 30 varian rasa dengan harga terjangkau. Nah, disinilah market gap yang bisa diisi Donat Bahagia dengan 70 plus variannya, bukan asumsi melainkan fakta yang terdata dari peta kompetitor. Oke, berdasarkan analisis pasar tersebut, saya mengidentifikasi 3 segmen target bagi Donat Bahagia di Malaysia. Segmen utama adalah urban milenial dan Gen Z Muslim usia 18 hingga 35 tahun di Kuala Lumpur, Selangor, Johor Bahru, dan Penang. Mereka aktif di TikTok dan Instagram, early adapter trend kuliner viral dari Indonesia, dengan daya beli menengah dan pola belanja impulsif. Motivasi belinya yaitu rasa ingin tahu, FOMO, dan pilihan 70 plus varian yang belum ada tandingannya. Kanal utamanya ada di TikTok, Instagram, GrabFood, dan Foodpanda. Segmen sekunder adalah komunitas diaspora Indonesia, lebih dari 1 juta warga Indonesia di Malaysia yang sudah mengenal Donat Bahagia. Mereka adalah word of mouth marketer alami dan marketer pionir paling mudah dijangkau di fase awal. Motivasinya nostalgia dan keakraban merek. Segmen tersier adalah pasar korporat dan catering B2B, snack box, hampers, and catering acara yang menawarkan volume pesanan lebih besar per transaksi sekaligus membangun brand awareness organik.
Kita masuk ke bagian keempat yang krusial, strategi masuk pasar atau entry mode. Saya mengevaluasi 3 opsi secara komparatif untuk menemukan yang paling sesuai dengan kondisi Donat Bahagia. Yang pertama adalah ekspor langsung, keunggulannya kontrol penuh atas harga dan merek, hubungan langsung dengan pelanggan, margin maksimal. Keterbatasannya adalah modal awal sangat tinggi. Seluruh risiko ditanggung sendiri oleh UMKM, butuh pengakuan ekspor mendalam, dan kecepatan masuk pasar yang lambat. Kesimpulannya adalah tidak sesuai untuk UMKM di tahap awal. Nah, yang kedua ada ekspor via distributor atau agen lokal. Keunggulannya, kecepatan masuk pasar lebih cepat, mitra menanggung distribusi dan kepabean, jaringan distribusi sudah ada, risiko dibagi bersama, keterbatasan kontrol merek terbatas, dan ada margin yang dibagi ke distributor. Kesimpulannya sangat sesuai untuk fase 2. Yang ketiga adalah e-commerce cross-border. Modal awal rendah bisa dimulai dalam hitungan minggu, kontrol merek penuh, dan selaras sempurna dengan kapabilitas digital Donat Bahagia. Tantangannya adalah cold chain logistik dan jangkauan awal terbatas pada konsumen digital. Kesimpulannya sangat sesuai dan harus dimulai segera. Ini adalah fase pertama. Oke, berdasarkan evaluasi tersebut, saya merekomendasikan strategi hybrid yang menggabungkan dua pendekatan secara bertahap. Yaitu fase pertama, bulan ke-1 sampai ke-6 adalah e-commerce cross-border. Donat Bahagia membuka toko resmi di Shopee Malaysia dan Lazada Malaysia sebagai cross-border seller, menjual 10 hingga 15 varian donat beku terlaris. Kampanye dijalankan melalui TikTok dan Instagram, berbahasa Melayu tentunya, untuk menjangkau segmen urban milenial. Fase ini sekaligus berfungsi sebagai riset pasar nyata dengan modal dan risiko yang minimal. Di fase kedua, bulan ke-6 hingga 18 adalah kemitraan distributor lokal. Setelah data penjualan membuktikan adanya permintaan, Donat Bahagia mencari mitra importir atau distributor makanan halal Malaysia. Produk kemudian didistribusikan ke minimarket seperti 99, Speedmart, dan Mainews Supermarket, serta kanal Horeca, hotel, restoran, dan catering. Fase ketiga, jangka panjangnya, adalah kehadiran fisik pop-up store di event kuliner Kuala Lumpur dan pada waktunya menawarkan modal kemitraan franchise kepada mitra lokal Malaysia. Strategi hybrid ini bukan sekedar teori, ini adalah pendekatan yang direkomendasikan US Commercial Service untuk pasar khususnya di Malaysia dan sejalan dengan best practice expansion international UMKM. Untuk mewujudkan strategi hybrid tersebut, saya menyusun roadmap implementasi selama 18 bulan dalam 4 tahap konkret, yaitu bulan pertama hingga ketiga, fase persiapan, pengurusan sertifikasi halal Jakim, registrasi FOSIM, desain kemasan ekspor sesuai Food Regulation 2024, dan uji coba sistem logistik rantai dingin. Bulan ketiga sampai ke-6, fase e-commerce, membuka toko di Shopee dan Lazada Malaysia, meluncurkan 10 hingga 15 varian donat beku, kampanye TikTok dan Instagram berbahasa Melayu dengan target minimal 200 transaksi per bulan. Terus selanjutnya bulan ke-6 hingga 12, fase distributor, negosiasi mitra distribusi halal, pengiriman perdana masuk ke 3 hingga 5 outlet retail percontohan di Kuala Lumpur dan Selangor. Di bulan ke-12 sampai 18, yaitu fase eskalasi, penambahan varian produk, ekspansi ke Penang dan Johor Bahru, evaluasi potensi pop-up store, dan riset awal model franchise Malaysia. Tentu saja ekspansi internasional tidak terlepas dari tantangan. Saya mengidentifikasi 6 tantangan utama beserta strategi mitigasinya. Yang pertama adalah cold chain logistik, menjaga kualitas donat beku selama pengiriman lintas negara. Nah, mitigasinya gunakan GNT frozen atau si cepat frozen dengan kemasan insulasi berkualitas. Dimulai dari volume kecil sebagai uji kelayakan. Yang kedua, sertifikasi halal Jaki memerlukan waktu dan biaya. Mitigasinya gunakan sertifikasi MUI yang sudah ada sebagai dasar pengajuan, didampingi konsultan berpengalaman ekspor ke Malaysia.
Yang ketiga ada persaingan kompetitor, tonjolkan USP 70 plus varian rasa dan identitas donat autentik Indonesia sebagai diferensiasi yang tidak mudah ditiru. Yang keempat, regulasi impor bermitra dengan foreign forwarder, berpengalaman dan memanfaatkan program UMKM Go Export Kemendak RI. Dan dua tantangan terakhir, fluktuasi nilai tukar IDR dan ringgit dan adaptasi preferensi rasa memiliki level risiko lebih rendah dengan strategi penetapan harga dalam ringgit dan survei konsumen Malaysia sejak awal. Lalu apa yang bisa kita capai jika strategi ini diimplementasikan? Saya menyusun proyeksi dalam 3 horizon waktu. Pada bulan ke-6, 100 hingga 200 transaksi e-commerce per bulan, pendapatan ekspor estimasi 8.000 hingga 20.000 ringgit per bulan. Dan Donat Bahagia mulai dikenal di komunitas diaspora Indonesia di Malaysia. Nah, pada bulan ke-12, itu targetnya 300 hingga 500 transaksi per bulan. Produk sudah tersedia secara fisik di Kuala Lumpur dan Selangor melalui satu distributor pilot. Pendapatan di angka 25.000 hingga 60.000 ringgit per bulan. Brand awareness mulai merambah food enthusiast Malaysia. Nah, pada bulan ke-18, Donat Bahagia diproyeksikan menjadi brand donat Indonesia terkemuka di Malaysia dengan 2 hingga 3 distributor resmi aktif di 4 kota besar dan pendapatan dicapaikan hingga 60.000 sampai 120.000 ringgit per bulan. Semua proyeksi ini didasarkan pada asumsi implementasi yang konsisten dan benchmarking dengan produk sejenis di pasar Malaysia, bukan angka yang sembarangan. Oke, kita masuk ke bagian kelima, rekomendasi strategis. Ada 6 rekomendasi konkret yang saya rumuskan. Yang pertama, halal first. Prioritaskan sertifikasi halal Jakim via MUI atau LPPOM sebagai kegiatan pemasaran apapun di Malaysia. Langkah pertama dan non-negotiable. Yang kedua adalah digital launch via Shopee dan Lazada Malaysia sebagai cross-border seller. Target itu 200 plus transaksi per bulan dalam 6 bulan pertama. Yang ketiga, cari mitra distributor halal melalui ETBC Kuala Lumpur, LPEI, dan pemeran MIHAS, Malaysia International Halal Showcase. Keempat, adaptasi kemasan ekspor sesuai Food Regulation 2024, label dwi bahasa, informasi gizi, logo halal, dan material eco-friendly. Yang kelima, ada pilot varian untuk pasar Malaysia melalui survei digital sebelum menu final ditetapkan. Dan keenam, memanfaatkan ekosistem ekspor UMKM dari Kemendak RI, PNLPEI, dan konsultasi ETBC KL untuk mempercepat kurva belajar. Oke, kesimpulan, pada akhirnya berdasarkan keseluruhan analisis dari Pastel, permintaan pasar, lanskap kompetitor, hingga entry mode, saya menyimpulkan bahwa Malaysia merupakan negara tujuan ekspansi yang sangat layak dan strategis bagi UMKM Donat Bahagia. 3 pilar memperkuat kesimpulan ini, kondisi makro yang kondusif, celah pasar yang nyata dan terdata, serta kapabilitas Donat Bahagia yang sudah terbukti. Ekspansi ke Malaysia bukan sekedar impian, melainkan langkah konkret berikutnya yang siap untuk dieksekusi. Seluruh data dan analisis dalam presentasi ini bersumber dari referensi yang valid dan dapat diverifikasi, sebagaimana tercantum pada slide daftar pustaka ini, detail lengkap tersedia dalam laporan tertulis. Demikian presentasi dari saya, Revel Irfansyah. Semoga analisis ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi ekspansi internasional UMKM Donat Bahagia ke pasar Malaysia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.